Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat Quran, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat yang terbesar yang dapat kita saksikan hari ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin hal itu. Dalam surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin, demi Al-Qur'an yang memiliki hikmah. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, layak untuk diuji kehikmahan Al-Qur'an. Nah, salah satunya sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hikmahnya dalam penulisan literasi Al-Quran. Sering kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sering juga kita membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ada penulisan bismi yang menggunakan alif dan ada tanpa alif. Mari kita lihat. Pertama, tanpa alif. Itu kita temukan dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim di ayat yang pertama. Surah Al-Hud di ayat 41. Aqala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Bismillahi majriha wa mursaha. Kemudian dalam surah An-Naml di ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Naml ayat 30. Ini tanpa alif, bisminya tanpa alif, tanpa hamzatul wasl. Bagaimana dengan alif? Kita temukan juga dalam surat Al-Waqiah di ayat 76, di ayat berikutnya di ayat 74, kemudian 96, Al-Haqqah 52. Fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih bismi. Bisminya menggunakan alif, ada alifnya, bismi. Kemudian dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bisminya menggunakan alif. Sangat luar biasa sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa ini berbeda? Mari kita lihat. Ini kedahsyatan dan mukjizat Al-Qur'anul Karim. Ya. Penulisan bismi tanpa alif. Ya. Bismi itu terdiri dari dua. Pertama balil jar, yang kedua ismi. Maka digabungkan dengan bismi. Kalaulah didahului dengan huruf balil jar, kemudian dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka alifnya dihapus dan dihilangkan. Bismillah. Ada juga penulisan ismun dinisbatkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah, tapi tidak didahului dengan huruf ba. Contoh, wa yadhkuru ismallah, wa yadhkuru ismallah. Maka ada alifnya, wa yadhkuru ismallah. Ada juga dalam Al-Quran, fadhkuru ismallaha alaihi. Ada juga, karena ada alifnya. Tapi tidak didahului dengan huruf ba. Maka zahir alifnya tanpa dengan jelas. Sementara kalau didahului dengan huruf ba, maka dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka alifnya dihapuskan. Subhanallah. Ini kedahsyatan Al-Qur'an, ya. Kemudian yang kedua yang menggunakan alif. Kita lihat dalam surat Al-Waqiah 74, 96, kemudian Al-Haqqah ayat 52. Fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih, dia dinisbatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun didahului dengan huruf balil jar, tapi dinisbatkan kepada selain lafzul jalalah, lafaz Allah Subhanahu wa taala, maka ditulis dengan jelas. Apa maknanya? Pemirsa, sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka
perbuatan itu sangat utuh, sangat sempurna karena dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam surah Al-Fatihah ayat pertama. Ini adalah surat pembuka, ya. Fatihatul Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang menurunkan? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukan penurunan? Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan Allah Subhanahu wa taala sangat sempurna, sangat utuh, tanpa cacat, tanpa aib, tidak ada kekurangan sedikit pun. Maka dinisbatkan kepada Allah, maka dihapuskan alifnya. Kemudian kalau kita lihat dalam surah Hud ayat 41, ya. Ini bercerita tentang Nabi Nuh. Wa qala rkabu fiha, naiklah para kaumku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ke atas kapal, ya. Dengan mengucapkan bismillahi majriha, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan layar, yang berlayar, Allah. Kemudian yang berlabuh. Lantas siapa yang menjalankan perahu itu? Allah Subhanahu wa taala. Yang berbuat dengan layar. Dan siapa yang melabuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Maka jika perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka ini sangat sempurna sekali. Tak ada kekurangan, tak ada cacat. Maka ditulislah tanpa alif. Bismillahi majriha wa mursaha. Hud ayat 41. Kemudian kita lihat surah An-Naml ayat 30. Ini bercerita tentang Nabi Sulaiman, ya. Innahu min Sulaiman. Nah, surat ini dari Nabi Sulaiman. Wa innahu, dan isinya apa berisi? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Memang Nabi Sulaiman yang menulisnya. Tapi siapa yang membimbing, yang memberikan petunjuk, memberikan hidayah? Langsung Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala melakukannya tanpa cacat, tanpa celah, tanpa aib, tanpa kekurangan, maka dihapuskan alifnya. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita kepada penulisan bismi menggunakan alif. Bismi rabbik. Ya. Fasabbih bismi rabbik. Lihat dalam surah Al-Waqiah. Fasabbih. Perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bertasbih. Siapa yang bertasbih di sini? Adalah manusia. Ketika manusia yang melakukannya, maka belum sempurna. Bisa jadi dia ada lalainya, ya. Bisa jadi dia belum sempurna amal salehnya ketika mengucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya. Atau belum ikhlas, belum sempurnanya, belum seutuhnya dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bismi rabbikal azim. Kemudian dalam surah Al-Alaq ayat pertama, Iqra bismi rabbika. Perintah membaca. Siapa yang membaca? Manusia. Manusia kadang membaca, kadang salah, kadang benar. Ketika membaca, manusia salah memahami, ya. Ketika salah memahami, salah menarik kesimpulan, ya. Ini manusia. Maka ditulislah dengan alif menunjukkan bahwa perbuatan ini dilakukan oleh manusia yang penuh dengan kekurangan dan ketidaksempurnaan. Subhanallah, ini adalah Al-Quranul Karim yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah ketika kita memulai pekerjaan, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada satu hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Segala perkara yang besar tidak dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka aqta, terputus dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Ketika kita menyebutkan dengan satu nama Allah Subhanahu wa taala, kita berharap nama ini akan menolong kita dalam menjalankan perbuatan kita. Entah kita bekerja, entah kita menulis, entah kita mulai pekerjaan apapun, maka harapan kita dengan nama ini kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Wa akhirul kalam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.